Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yulia Putri, NIM 1914080015. Dalam video kali ini, saya akan mereview materi metodologi penelitian tentang masalah-masalah pembelajaran IPA. Pertama, keterampilan abad 21. Masalah yang terjadi pada keterampilan abad 21, yang pertama, pendidik masih sering mendominasi pembelajaran. Pendidik kurang mendorong peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir, kritis, dan kreatif. Tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih mengembangkan keterampilan. Kemudian banyak peserta didik yang hanya menunggu dan mempercayakan hasilnya kepada guru. Adapun penyebab masalahnya yaitu pendidik mengajar tidak sesuai dengan RPP yang dibuat. Kemudian pada penerapan model pembelajaran, penemuan masalah yang diberikan kurang menantang. Pada saat pengajian pertanyaan peserta didik, tidak mengajukan pertanyaan investigatif. Pada saat pengumpulan data berkelompok, tidak semua peserta didik ikut serta dalam kelompok tersebut. Adapun implikasi atau akibat yaitu, peserta didik tidak terdorong untuk mengembangkan keterampilannya. Peserta didik tidak terlatih untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatifnya. Peserta didik tidak ikut berpartisipasi dalam pembelajaran, dan saat diskusi komunikasi hanya didominasi oleh peserta didik yang pintar. Lalu intervensi atau solusi. Solusinya yaitu, buatlah masalah terbuka dan kurang terstruktur untuk memulai pembelajaran. Tugaskan peserta didik memecahkan masalah secara kolaboratif. Bimbinglah peserta didik menghasilkan pertanyaan investigatif dan membuat rumusan masalah. Lalu tugaskan peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Selanjutnya, literasi sains. Masalah yang terjadi di literasi sains yaitu rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik. Peserta didik dipengaruhi oleh adanya kecenderungan menggunakan teknik halasan tanpa memahami. Kemudian sarana dan prasarana sekolah pun yang tidak memadai. Adapun penyebab masalahnya, pertama karena rendahnya kontribusi pembelajaran sains terhadap keberhasilan peserta didik. Pembelajaran sains hanya menitik beratkan pada penguasaan materi. Penggunaan asesmen yang tidak tepat dan kurangnya kegiatan membaca peserta didik dan asesmen sains yang lebih menekankan pada membaca. Adapun implikasi atau akibat, yaitu banyak peserta didik hanya menghafal, tetapi tidak mengerti dan tidak paham dengan ilmu tersebut. Asesmen sains tidak lagi menggunakan dimensi konteks, melainkan lebih menekankan pada dimensi konten. Peserta didik pun tidak mampu mengerjakan soal-soal literasi sains yang menuntut pemahaman. Lalu, bagaimana intervensi atau solusi yang bisa kita lakukan? Solusi yang bisa kita lakukan, yang pertama memberikan soal-soal literasi sains kepada peserta didik. Kemudian meningkatkan pemahaman kepada peserta didik bahwa ilmu itu bukan dihafal tetapi harus dipahami. Sains tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada kemampuan berpikir dan kemampuan melakukan proses sains. Selanjutnya yaitu PISA. Masalah yang terjadi di PISA yaitu rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik. Adapun penyebab masalahnya yaitu rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik di Indonesia. Pembelajaran berjalan tidak kondusif karena fasilitas lembaga pendidikan yang kurang memadai. Adapun implikasi atau akibat yaitu siswa mengalami kesulitan dalam memahami soal dan mengidentifikasi masalah nyata. Kemudian siswa mengalami kesulitan memilih dan menggunakan data yang relevan dari soal. Berdasarkan penilaian PISA, Indonesia berada di urutan terbawah. Adapun intervensi atau solusi yang bisa kita lakukan, yang pertama, kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan dan mampu menginterpretasi data dan bukti. Secara ilmiah, peserta didik membutuhkan pengetahuan prosedural dan pengetahuan epistemik. Kegiatan belajar dilakukan kapanpun, program literasi pun terintegrasi dengan kurikulum. Selanjutnya, TIMS. Adapun masalah, yaitu rendahnya kemampuan siswa di bidang sains. Kemudian, ketidakmampuan siswa menjawab soal-soal model TIMS. Penyebab masalahnya, soal-soal TIMS memiliki indeks kesukaran yang tinggi menurut pendidikan di Indonesia. Rendahnya kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah, dan kurangnya keaktifan dan kreativitas siswa. Lalu, implikasi atau akibatnya, yaitu rendahnya kemampuan Indonesia di TIMS. Siswa kurang mampu menyelesaikan soal-soal di TIMS.
Lalu bagaimana intervensi dan solusinya? Intervensi atau solusinya yaitu hasil TIMSS yang dilakukan perlu dipertimbangkan dan diteliti kembali dari segi pengambilan sampel terhadap siswa. Indonesia harus memiliki kurikulum nasional sebagai acuan pendidikan dan guru mempersiapkan strategi dan metode yang kreatif untuk siswa. Selanjutnya, keterampilan proses sains. Masalah yang terjadi pada keterampilan proses sains, yang pertama, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia karena pembelajaran yang dilakukan tidak melibatkan proses sains. Kurangnya pelaksanaan praktikum atau praktek dalam menjelaskan materi sains. Rendahnya latar belakang sains serta pembelajaran hanya menitik beratkan kepada guru. Penyebab masalahnya yaitu rendahnya keterampilan proses sains siswa dan banyak sekolah yang kekurangan fasilitas pendidikan, misalnya tidak adanya alat dan bahan untuk praktikum. Lalu implikasi atau akibatnya, yang pertama siswa cenderung diam memperhatikan materi yang disampaikan guru. Tidak adanya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Terjadi penurunan kualitas pendidikan di Indonesia. Hasil belajar anak Indonesia berada di signifikan di bawah rata-rata internasional. Lalu bagaimana intervensi atau solusinya? Intervensi atau solusinya yang pertama, pengembangan keterampilan proses sains dapat dilakukan dengan metode praktikum. Keterampilan proses sains dapat dikembangkan melalui implementasi pembelajaran yang didasarkan pada penemuan seperti metode inquiry. Penilai asesmen hendaknya direncanakan untuk mengukur pengetahuan dan konsep keterampilan proses sains dan penalaran tingkat tinggi. Selanjutnya, generasi Z, alpha, dan digital. Masalahnya yaitu generasi remaja tidak lepas dari media sosial. Para remaja selalu belajar menggunakan HP sehingga tidak mau berpikir lagi. Kurangnya kemauan berpikir siswa dan kurangnya bersosial di luar rumah atau bermasyarakat. Penyebab masalahnya yang pertama tidak adanya perhatian dari orang tua kepada anak dan kecanduan bermain HP atau gadget. Implikasi atau akibat. Yang pertama, kurangnya kemampuan berpikir kritis siswa. Peserta didik tidak akan mengenal dunia luar karena sibuk dengan HP. Peserta didik akan kecanduan dengan HP dan dapat merusak mata. Lalu bagaimana intervensi atau solusinya? Yang pertama, sebaiknya orang tua selalu memperhatikan anak saat bermain media sosial. Batasi anak saat bermain gadget. Beri anak kesibukan atau pekerjaan yang lebih bermanfaat. Guru dan orang tua sebaiknya memikirkan cara bagaimana agar anak tidak kecanduan gadget. Selanjutnya yaitu hakikat IPA. Masalah, belum terlaksananya hakikat sains dengan baik dan pembelajaran pun belum sesuai dengan standar internasional. Penyebab masalahnya yang pertama, guru jarang menerapkan hakikat sains dan pembelajaran. Kurangnya pemahaman tenaga pendidik IPA hakikat sains. Ketidaksesuaian materi pelajaran dengan alokasi waktu dan kesiapan mental siswa. Implikasi atau akibat, yang pertama kurangnya pemahaman siswa tentang hakikat sains. Yang kedua, siswa hanya menampung materi dan bahan ajar dari pendidik saja. Kurangnya keterampilan siswa, terutama keterampilan proses dan produk, serta siswa tidak memiliki sikap sains. Lalu bagaimana intervensi dan solusinya? Yang pertama, guru sebaiknya diberikan pelatihan secara kontinu terkait hakikat sains. Guru meningkatkan keterampilan proses sains dan penguasaan terhadap alat-alat dan bahan percobaan IPA. Guru membangun semangat belajar siswa. Selanjutnya yaitu PJJ daring dan luring. Masalahnya, PJJ daring yaitu banyak siswa yang kesulitan belajar mandiri. Tidak semua siswa memiliki HP. Siswa memiliki HP tetapi jaringannya tidak baik. Orang tua memiliki HP tetapi harus dibawa bekerja dan keluar rumah. Tidak semua orang tua dan siswa paham menggunakan HP. Sementara masalah yang terjadi pada PJJ luring yaitu jaringan internet yang bermasalah, sarana dan prasarana yang tidak bisa dipenuhi, sulitnya memahami pelajaran sehingga prestasi belajar menurun. Penyebab masalahnya penyebab masalah daring yang pertama karena adanya COVID, yang kedua karena tidak memiliki HP, ketiga karena jaringan atau sinyal yang bermasalah, dan yang keempat karena sebagian wali murid ada yang tidak paham akan teknologi. Sementara, penyebab masalah pada luring yaitu keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa, sarana dan prasarana yang kurang memadai, akses internet yang tidak memadai, dan kurang siapnya penyediaan anggaran dari pusat ke daerahan.
Lalu bagaimana implikasi atau akibatnya pada PJJ daring, yaitu siswa mudah bosan belajar di rumah, kurang maksimalnya keterlibatan siswa kurang aktif dalam pembelajaran, sulitnya siswa dalam memahami materi, dan semakin berkurangnya minat siswa dalam belajar. Sementara pada PJJ luring, yaitu siswa kesulitan belajar mandiri, sulit memahami materi, sulit mendapatkan dan menggunakan sarana prasarana sekolah. Sementara bagaimana intervensi atau solusinya? Pada PJJ daring, solusi yang bisa kita lakukan yaitu setelah kondisi kembali normal, pembelajaran akan dilakukan secara tatap muka. Pembelajaran ini sebagai alternatif guru dalam menerapkan model pembelajaran. Diberikan perlakuan khusus bagi siswa yang kurang mampu. Lalu, untuk luring, yaitu melakukan pembelajaran tatap muka dengan syarat memenuhi protokol kesehatan, memberikan paket data internet kepada siswa, serta memberikan waktu khusus untuk siswa. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.